Saudaraku sekalian, selama ini kalau kita berbicara mengenai penyesatan, biasanya selalu dikaitkan dengan keadaan seseorang yang tidak melakukan kegiatan agama, seperti ke gereja. Jadi kalau orang sudah ke gereja, berarti tidak sesat. Di dalam Lukas 15 dikisahkan anak yang terhilang. Anak tersebut meninggalkan rumah ayahnya, dan itu diartikan sebagai seorang Kristen yang meninggalkan gereja atau yang tidak mau memeluk agama Kristen. Pengertian ini tidak tepat, sebab belum tentu orang yang ke gereja itu tidak sesat. Belum tentu orang yang ke gereja itu tidak sesat. Seseorang bisa ke gereja, tetapi di hadapan Tuhan masih berstatus sesat. Atau sebenarnya masih sesat. Demikian pula saudaraku, pengertian sesat sering kita pahami kalau seseorang pergi ke gereja yang pengajarannya dipandang tidak alkitabiah. Yang pengajarannya dipandang tidak sesuai Alkitab. Nah, yang terakhir ini lebih menyentuh kepada pengertian sesat. Lebih menyentuh kepada pengertian sesat. Tetapi belum tepat benar. Jadi kalau orang tidak ke gereja, memang jelas itu sesat. Tetapi bukan berarti kalau orang ke gereja pasti tidak sesat. Belum tentu. Jadi pengertian sesat yang pertama tadi memang tidak salah sama sekali, tapi belum tepat. Nah, kalau sesat dipahami sebagai datang ke gereja yang pengajarannya tidak alkitabiah, itu lebih mendekati pengertian sesat. Tetapi belum tepat benar menjawab pengertian sesat. Belum tepat benar. Lalu, bagaimanakah pengertian yang tepat benar terhadap kata sesat itu? Bapak Ibu saudaraku sekalian, dalam bahasa Indonesia kata sesat artinya tidak melalui jalan yang benar atau salah jalan. Bila jalan yang dimaksud di sini adalah agama Kristen, tentu saja semua orang Kristen dianggap tidak sesat. Benarkah itu? Bahwa semua orang Kristen yang ke gereja berarti tidak sesat? Oleh sebab itu kita harus melihat hidup kita masing-masing dan mempertimbangkan bahwa sangat besar kemungkinan ada unsur kesesatan dalam hidup kita. Walaupun kita masih sebagai orang Kristen, bahkan kita masih ke gereja. Saudaraku sekalian, mari kita mempelajari kebenaran ini. Dalam kekristenan, yang penting sebenarnya bagaimana memahami maksud keselamatan diadakan. Dalam kekristenan yang penting sebenarnya bagaimana memahami maksud keselamatan diadakan. Bapa memberikan putranya yang tunggal agar manusia diselamatkan. Keselamatan itu adalah usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia kepada rancangannya. Apa rancangan Tuhan itu sebenarnya? Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, camkan ini dan jangan saudara lupakan bahwa Tuhan menghendaki manusia menjadi makhluk yang luar biasa. Sebab dari semua makhluk yang diciptakan di bumi ini, hanya manusia yang memiliki roh dari Allah. Dari semua makhluk yang hidup di muka bumi ini, hanya manusia. Dalam bahasa Ibraninya ha-Adam. Adamah itu tanah. Ha-Adam
The man, manusia yang memiliki roh dari Allah. Kalau kita membaca kitab Kejadian, Tuhan menciptakan makhluk hidup seperti ikan, burung, dan binatang darat. Mereka semua juga dari tanah. Mereka semua juga hidup. Artinya mereka bergerak dan memiliki metabolisme kehidupan sebagai makhluk. Dengan habitatnya masing-masing. Habitat burung, habitat ikan, habitat binatang darat. Tetapi mereka tidak memiliki roh dari Allah. Mereka tidak memiliki roh dari Allah. Ini sebenarnya luar biasa. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Alkitab mencatat ini. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Menghembuskan apa? Nafas hidup. Kalau kita menghembuskan udara, kita harus menarik dulu oksigen. Tetapi kalau Tuhan menghembuskan sesuatu, maka Tuhan tidak perlu menarik oksigen terlebih dahulu. Di sini yang jelas, ada sesuatu dari diri Allah yang mengalir keluar. Dulu saya memahami ini sekedar kuasa untuk manusia dapat hidup. Jadi memahaminya agak secara mistik. Bisa hidup. Memahaminya agak secara mistik. Hidup. Saudara melihat binatang-binatang tidak dihembus oleh Tuhan, hidup enggak? Hidup. Pertanyaannya, seandainya manusia tidak dihembus oleh Tuhan, hidup enggak? Binatang tidak dihembus, hidup. Kira-kira manusia kalau tidak dihembus, hidup enggak? Mestinya hidup. Mestinya hidup. Logikanya hidup. Sebab binatang tidak pernah dihembus oleh Tuhan juga hidup. Dan seandainya manusia tidak dihembus dari nafas Allah, hidup. Jadi manusia macam apa kira-kira? Hidup juga. Tapi pasti seperti monyet ganteng. Monyet cantik. Yang karakternya tidak beda dengan Hitler, Mussolini, Idi Amin. Pasti karakter binatang atau karakter hewan. Tapi cantik. Tapi ganteng. Nah, apa fungsi hembusan itu? Ini pertanyaannya. Kejadian 2:7, baca Pak. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Makhluk yang hidup, nefesi hayah. Ini jangan hanya dimengerti sekedar manusia bisa bergerak. Manusia bisa memiliki metabolisme. Hewan pun juga punya metabolisme. Binatang pun juga punya metabolisme loh. Apa yang membedakan binatang dengan manusia kalau begitu? Tadi saya katakan kalau manusia tidak dihembus oleh nafas Allah, ya jadi seperti monyet. Monyet yang cantik. Simpanse yang ganteng. Lebihnya apa? Bukan pada parasnya semata-mata. Dan keberadaannya yang jauh lebih sempurna dari binatang. Jangan lupa, binatang pun juga punya metabolisme mirip-mirip manusia. Oleh sebab itu, sering terjadi, sering dilakukan sebelum satu obat dicoba ke atas manusia, dicoba dulu pada
binatang. Apa efek obat ini? Apa efek udara ini? Apa efek penggunaan alat ini? Ya toh? Sebelum manusia berani terbang di angkasa raya, melampaui lapisan atmosfer, taruh dulu kelinci, taruh dulu tikus, masih hidup nggak? Taruh dulu monyet. Kalau monyet hidup, berarti manusia hidup. Bukankah metabolisme binatang mirip dengan manusia? Apa sih lebihnya manusia dalam hal ini? Manusia memiliki roh dari Allah. Bukan roh Allah, roh dari Allah. Tentu ini bukan hanya membuat manusia bisa hidup dan bergerak. Tetapi manusia punya kemampuan moral. Punya kemampuan etika. Punya kualitas kehidupan yang seperti Tuhan. Ini yang penting. Tetapi mengapa sekarang kita melihat manusia seperti ini? Kenapa Hitler bisa membunuh 6 juta manusia? Itu orang Yahudinya saja, belum orang-orang non-Yahudi. Kenapa manusia bisa begitu jahat? Nah, ini saudaraku. Roh dari Allah yang ada dalam diri manusia itu, setelah jatuh dalam dosa, tidak berkuasa mendominasi kehidupan manusia. Jadi setelah manusia jatuh dalam dosa, roh dari Allah yang mestinya menguasai atau mendominasi kehidupan tidak berkuasa lagi. Tetapi yang mendominasi keinginan daging. Jadi jangan heran, hari ini banyak simpanse ganteng dan monyet cantik. Ngerti maksudnya? Termasuk macan berdiri, serigala jalan. Mencabik-cabik sesamanya. Tidak punya malu kayak monyet. Nah, roh manusia itu tidak berkuasa lagi. Paulus menggunakan kalimat mati. Kamu dahulu mati dalam dosa. Artinya roh tidak berkuasa lagi mendominasi atau menguasai kehidupan. Nah, Tuhan Yesus menyinggung ini di Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Kata penurut dalam teks aslinya protumos, yang artinya dengan kerelaan. Alacrity, willing, ready, sedia. Roh memiliki irama untuk menuruti kehendak Bapa, untuk sepikiran dengan Bapa, untuk seperasaan dengan Bapa. Jadi kalau Alkitab berkata, hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan Kristus, artinya kamu harus kembali kepada maksud Allah menciptakan kamu semula, yaitu roh menguasai, roh mendominasi kehidupanmu. Roh itu memampukan kita sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan. Kok sekarang jauh sekali, Pak? Wah, karena kerusakannya sudah dahsyat, Pak. Sudah terlalu parah. Supaya manusia bisa sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan. Roh itu memiliki kesanggupan yang luar biasa. Roh itu penurut, protumos. Tapi daging ini lemah. Asthenes. Hidup kita ini lemah. Asthenes. Strengthless. Feeble. Impotent. Weak. Tetapi juga berarti sick, sakit. Manusia ini sakit.
Jadi kalau saudara melihat orang mau punya banyak, mengorbankan orang lain, namanya sakit. Orang lain terluka, dia senang, sakit. Sebenarnya ini bisa disembuhkan dalam taraf tertentu. Dan kesembuhan itu melalui hukum. Melalui hukum. Melalui hukum. Tetapi tidak akan menyempurnakan. Tidak bisa. Cuman menjinakkan saja. Ya, menjinakkan saja. Sebab binatang buas seperti singa bisa bergaul dengan manusia dan bisa menjadi sumber uang, yaitu anggota sirkus setelah dijinakkan. Manusia sakit. Nah, manusia berdosa adalah manusia yang sakit. Ia tidak bisa menuruti kehendak Bapa, sebab rohnya menjadi lemah. Artinya, walaupun roh itu memiliki irama penurutan dan kerelaan melakukan kehendak Bapa, tapi tidak berdaya untuk melakukan. Sebab apa? Sebab telah terjual di bawah kuasa dosa. Roma pasal 7 ayat yang ke-14. Roma 7 ayat yang ke-14. Roma 7 ayat yang ke-14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Ya, hukum Taurat itu rohani. Hukum Taurat itu menunjukkan kesucian Tuhan, karakter Tuhan. Hukum Taurat itu menunjukkan apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Tapi aku terjual di bawah kuasa dosa. Tidak sanggup. Tidak mampu. Kalaupun bisa melakukan, cuman sekian persen tidak bisa sempurna, saudaraku. Inilah yang membuat Paulus menjerit. Celaka aku. Ayat 18, Pak. Ayat yang ke-18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Terus, ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Terus. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ini ya, yang bisa ngomong begini nih, itu tidak semua orang. Ini yang bisa ngomong begini, itu orang-orang yang bertumbuh dalam kebenaran, sampai tingkat tertentu, dia bisa membedakan ada keinginan roh, keinginan daging. Jadi, rata-rata orang belum sampai tingkat ini. Rata-rata belum. Sebagian besar saudara belum sampai level ini. Sebab antara keinginan roh dagingnya itu menyatu begitu rupa. Apa yang kuingini yaitu aku. Apa yang kukendaki yaitu aku. Tetapi ketika seorang bertumbuh dalam kebenaran, belajar firman, mengerti kebenaran ini, terus bertumbuh terus, dia bisa membedakan ini kehendak roh, ini kehendak daging. Aku tersinggung ini kehendak daging ini, bukan kehendak roh Tuhan. Tapi aku tidak sanggup melakukan apa yang baik. Walaupun aku tahu apa yang baik, tapi yang jahat ku lakukan. Ini proses memang. Yang lewat penggembalaan, lewat pendewasaan, roh nanti akan berkuasa atas kehidupannya. Nah tentu, walaupun roh sudah mendominasi kehidupan seseorang, dia masih tetap rindu untuk lepas dari tubuh maut ini.
Itu dalam beberapa ayat Paulus menulis, kerinduanku untuk bisa bebas dari tubuh ini, gitu. Pada umumnya orang tidak memahami, tidak menghayati, tidak mengerti. Karena belum bisa membedakan ini kehendak roh, kehendak daging. Aku ya aku. Nah, saya harap saudara bertumbuh terus sampai bisa membedakan. Ini keinginan roh, ini keinginan daging. Nah setelah itu Anda baru bisa bertumbuh untuk menuruti keinginan roh. Baru menghasilkan buah roh. Kebaikan yang dilakukan banyak orang itu bukan buah roh. Sering itu buah daging yang dididik oleh etika moral. Dididik oleh etika moral. Budi pekerti, ya bisa baik. Ya bisa memberi sesuatu kepada orang. Bisa. Tapi itu bukan dari hasil roh yang menguasai kehidupan. Jadi sebenarnya di sini ada kehendak daging, ada kehendak roh. Ada pikiran daging, ada pikiran roh. Ada perasaan daging, ada perasaan roh. Mestinya pikiran roh, perasaan roh yang menguasai kehidupan sehingga sinkron dengan pikiran perasaan Tuhan. Saudara yang ngantuk pasti tidak tahu. Yang nggak ngantuk aja tidak tahu. Tuh, baca terus. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ya itu roh. Itu manusia rohnya. Suka akan hukum Allah. Karena iramanya begitu. Punya sifat karakter itu. Nurut. Roh itu penurut. Terus? Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Tawanan. Saudara dan saya ini tertawan. Nah, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia itu untuk memutuskan secara hukum bahwa kita sekarang dimiliki oleh Tuhan. Nah, begini. Mestinya membaca Roma pasal 7 dari ayat 1. Tapi kalau kita baca terus waktunya habis. Saya singkatkan, saya buat ringkasan, kesimpulan atau summary atau ikhtisar. Begini. Tuhan Yesus melakukan hukum. Amin. Ia tidak bersalah. Amin. Tapi dihukum. Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Tuhan melakukan hukum Taurat, tapi dianggap salah, dikutuk di kayu salib. Sebab terkutuklah orang yang dipaku di kayu salib. Kita yang tidak melakukan hukum Taurat, bebas. Saudara pasti kaget dengar saya ngomong ini. Karena saudara tidak membaca Alkitab dengan baik. Atau kalau membaca nggak ngerti. Dikatakan bahwa kita ini telah mati bebas dari Taurat. Betul nggak? Artinya apa? Di Roma pasal 7 dikatakan begini. Selama suami masih hidup, istri terikat. Kalau suami mati, istri bebas. Boleh kawin lagi maksudnya. Itu di Roma pasal 7 loh Pak. Baca ya. Selama kita masih tunduk di bawah hukum Taurat, terikat. Buat begini dosa, buat begitu dosa. Yang kedua, dirangsang malah berbuat dosa. Gitu. Tetapi dengan kematian Yesus di kayu salib yang melakukan Taurat tetapi dihukum, kita bebas dari Taurat. Kita tidak perlu lagi tunduk kepada hukum.
Karena hukum sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan jangan sampai dirangsang untuk melakukan pelanggaran. Nah, pertanyaannya ditulis juga oleh Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat 1-2 itu. Kalau begitu kita sudah tidak di bawah hukum. Bebas dong, suka-suka dong. Tidak. Kamu berhutang, kata Paulus. Bukan melakukan apa yang menurut keinginan daging, tapi keinginan roh. Nah, itu rahasianya. Nah, Anda pasti baru tahu. Karena saya juga belum lama tahu. Saya tahu dari dulu, tapi tidak setajam hari ini maksud saya. Kita udah nggak peduli lagi dengan perintah-perintah dalam Taurat. Jangan begini, jangan begitu. Tuhan sudah mengerjakannya kok. Di kayu, lalu tapi dia dihukum. Kita bebas dari Taurat. Taurat dibatalkan untuk kita. Lalu kita boleh hidup suka-suka? Enggak. Justru kita berhutang. Berhutang untuk hidup menurut roh. Roh yang punya kemampuan, sepikiran, seperasaan dengan Allah. Oleh sebab itu kita bukan hanya jadi orang baik yang melakukan hukum, tetapi mengerti kehendak Tuhan apa yang baik. Tepuk tangan untuk kebenaran. Yang nggak ngantuk aja nggak tahu. Kalau ngantuk nggak tahu apa-apa. Jadi sebenarnya orang Kristen itu sudah nggak level lagi bicara soal korupsi, nyolong, merampas hak orang. Udah nggak level. Itu mah udah jauh. Yang kita lakukan adalah apa yang Tuhan kehendaki itu kita lakukan. Apa yang Tuhan kehendaki itu kita perbuat. Apa kehendaknya? Bukan hanya yang baik, yang berkenan, bahkan yang sempurna. Jadi bukan tanpa alasan kalau Tuhan berkata kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Tuhan Yesus yang bicara. Kalau hidup keagamaanmu, artinya kebenaranmu. Kebenaran dalam batin ya, di kayu sunen dalam bahasa aslinya. Tidak lebih dari tokoh-tokoh agama, kamu udah masuk surga. Ya Pak, kalau kita jawab begitu, apalagi mereka dong Pak, gak masuk surga. Beda, ini beda. Beda dong. Bedanya begini loh. Kalau kita sama anak kita ngomong, ayo makan, ambil makan. Artinya makan di meja makan papa mamanya. Kalau sopir, kamu udah makan belum? Belum. Oh, nanti gampang Bu, udah makan, ambil makan. Artinya di dapur. Ini orang nggak ngerti, bro. Mesti harus tahu. Misalnya orang luar negeri dapat visa. Dapat visa loh. Saya boleh dapat visa ke Indonesia. Oh boleh. Ke Bali, ke Bekasi, Condet. Paling banter ke Monas, itu halamannya. Tapi jangan masuk istana negara ya. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu bukan hanya masuk surga. Sampai ke Bapa itu istana. Orang Kristen itu bukan hanya jadi baik. Tetapi sempurna. Kalau kamu hidupmu tidak melebihi alitas orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Artinya kamu tidak masuk istana menjabat sebagai hulu balang Tuhan Yesus di kerajaannya. Tepuk tangan. Tapi saya ngomong begini setengah frustasi ini. Karena saudara sudah jauh banget dah standarnya. Saudara tidak duniawi saja untuk menghidupkan roh dalam dirimu, menguasai hidupmu. Itu setengah mati dan mustahil. Tapi bagi Allah nggak ada yang mustahil. Apalagi kalau masih duniawi. Wah, udah nggak bisa. Udah kartu mati itu. Maka Tuhan mengatakan apa? Kalau kamu mau ikut aku, jual segala milikmu. Bagikan orang miskin, ikut aku. Tidak boleh terikat lagi di dunia. Tuhan mengatakan apa? Kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tidak dapat jadi muridku. Lukas 16 ayat 11 mengatakan kalau kamu soal benda, harta masih bengkok, kamu tidak bisa mengerti kebenaran. 4 tahun sekolah kita, bro, tidak bisa. Keluar, pasti cari duit. Kalau belum betul lahir baru. Pasti, bro. Nah, gereja itu untuk apa? Gereja itu menghidupkan roh dari Allah yang ada dalam dirimu. Roh Allah diberikan itu untuk mancing,
untuk menghidupkan. Karena kau punya roh sendiri, roh yang dari Allah. Dan roh dari Allah tidak bisa dihidupkan kalau nggak ada roh Allah yang dimasukkan dalam dirimu. Jadi kalau gereja ngomongnya, kalau bicara soal keselamatan, dihubungkan langsung dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, itu cara iblis menyesatkan dan buat orang tidak sampai ke surga. Kalau sudah ngomong begini, ini udah nggak ngomong soal duniawi sama sekali. Tetapi kalau saudara masuk proses di mana rohmu akan dihidupkan, sedang dihidupkan, saudara jadi anak-anak Allah yang maha tinggi, jangan khawatir sama sekali. Penderitaan-penderitaan yang kita alami jadi nggak masalah, nggak jadi problem sama sekali. Karena yang penting bagaimana roh dari Allah dalam diri kita dihidupkan untuk menguasai diri kita, sehingga kita menjadi manusia Allah. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Jangan berhenti belajar. Jangan berhenti mendengar khotbah saya. Karena saya berubah terus. Saudara, kalau ke gereja ini untuk apa? Melalui proses keselamatan dalam Yesus Kristus, kita dikembalikan kepada keadaan semula sebelum manusia jatuh dalam dosa, di mana roh Allah diam dalam diri kita, mendominasi kehidupan manusia. Oleh sebab itu kita mengatakan manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman. Matius 4 ayat 4. Itu ayat bukan untuk semua orang, itu untuk orang yang rohnya hendak dihidupkan. Kalau cuma mau jadi baik, saudaraku, jangan picik. Banyak agama-agama di dunia yang baik-baik, yang manusianya, nih, diacungin jempol nih. Benar-benar cukup menakjubkan. Jadi bukan hanya orang Kristen yang baik, Pak. Orang-orang non-Kristen pun banyak yang baik-baik, bahkan sangat baik. Nih, satu jempol nih. Tetapi anak Tuhan itu 1000 jempol. Karena harus seperti Allah sendiri. Nah, gereja ini mendidik saudara menjadi seperti Allah dalam moral dan karakternya. Jadi udah gak ngomongin soal berkat jasmani. Cari sendiri sono, kerja baik-baik pasti diberkati. Udah gak ngomongin sedikit-sedikit problem bahasa yang dikecewakan. Kecewamu membuat engkau mencari Tuhan. Terima kasih kau mengalami kekecewaan. Kalau kamu senang terus, kamu masuk neraka. Tahu? Kok pendeta senang ya kalau kita punya masalah? Kalau masalah itu baik membuat Anda sadar untuk mencari surga, untuk mengenal Tuhan, itu baik. Tidak kamu sesali penderitaan itu. Jadi manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman. Nah, kalau binatang tidak punya roh Allah, bisa baik nggak binatang? Banyak binatang baik. Bahkan binatang yang tidak baik, binatang yang kelompok karnivora seperti macan, bisa baik loh, dididik dari kecil jadi anggota sirkus dan bisa mencarikan dolar untuk tuannya. Macan singa mulutnya suruh ngamangap, wah kepalanya ditaruh, kepala pemain sirkus dimasukkan di kepala begitu, enggak apa-apa. Gajah yang buas, lihat manusia jadi buas. Wah, dia lihat manusia di bawah. Karena dilatih, dia gak injek ya. Kok bisa? Iya bisa. Memang pikiran itu bisa dilatih. Nah, yang kita latih itu bukan pikiran. Oleh hukum-hukum tadi kita bebas dari Taurat. Roh yang dihidupkan. Dan roh itu bisa hidup kalau dikasih makanan. Dan makannya itu. Oleh sebab itu firman Tuhan yang mesti digali. Jangan dikit-dikit Allah ajaib, heran dan besar. Allah baik. Tuhan memulihkan ekonomimu, kesehatanmu. Itu memperbodoh, Pak. Menyesatkan bahkan sampai tingkat membinasakan. Ini kalau saudara ngerti yang saya katakan, amin pasti ngomongnya. Aminnya sambil ragu-ragu. Gue ngamin apa ya? Gue ngaminin apa ya? Tapi kan disuruh pendeta amin, dia bilang amin deh. Amin apa ya? Gue suruh bilang amin apa ya? Tetapi yang mengerti kebenaran ini akan berkata amin.
Dengan mengerti kebenaran ini, saya tambah berat. Pelayanan saya tambah berat. Kalau saya khotbah di depan sekian ratus orang, saya tidak yakin ini betul-betul mengubah. Tapi kalau saya di 15 orang, di 20 orang, bisa lebih mengena. Itulah yang saya harapkan beberapa tahun ke depan, nanti kebaktian di rumah-rumah ada pengajar-pengajar yang mengajar saudara. Ini yang diajarkan. Kalau mengajar yang lain, langsung deh suruh berhenti. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang hadir ini calon pengajar-pengajar. Nah, saudaraku sekalian, kalau hanya mau menjadi manusia baik, cukuplah pendidikan budi pekerti menuntunnya. Jadi ada manusia yang oleh lingkungan, pendidikan, keluarga, ya, oleh keluarga, oleh milieu, oleh DNA yang baik dari orang tua, ya, baik, itu jadi manusia baik, manusia yang unggul dan luhur-luhur. Tapi ada manusia yang lingkungan jelek, DNA-nya dari orang tua juga jelek, sifat-sifat orang tua maksud saya, pendidikannya jelek, ya udah jadi penjahat, pembunuh, perampok. Seperti di Peru ya, yang itu lemak manusia dijual 14 juta per liter ya, 14 juta rupiah, 15.000 dolar Peru atau apa, nggak jelas itu. Tapi yang jelas pakai rupiah 14,29 rupiah juta ya. Bagaimana orang bisa dibunuhin, lemaknya diambil, dijual untuk kosmetik. Dokter ahli mengatakan bahaya kalau lemak orang lain dikenakan di tubuh orang lain. Tuhan juga udah hebat. Lemaknya sendiri bisa mengobati keriput segala macam kalau lemaknya sendiri. Tapi kalau lemak orang bahaya, kata ahli. Kok manusia bisa membunuh sesamanya, lemaknya ditakar per liter 14 juta rupiah. Aduh. Karena lingkungan yang buruk. Jadi kalau sekarang kita giat membuat gereja anak, remaja, pemuda, walaupun kita juga seperti hilang akal, bagaimana sih caranya mempersiapkan anak-anak ini? Wah, ini juga pusing. Sebab begini, setan itu merusak dari segala aspek. Kalau orang sudah tidak berpendidikan, ya susah udah. Baca Alkitab tidak tahu. Ya tak? Kalau orang bukan hanya tidak bisa baca nulis, tapi juga garang, kejam, main bunuh, ya sudah susah dididik, didekati. Oke, bisa baca tulis, tetapi moralnya rusak, kesehatannya lemah, mengkonsumsi narkoba, udah nggak bisa. Nggak bisa lagi juga. Sarafnya rusak. Makanya setan itu membuat orang cepat mati, membuat orang jadi lemah. Dengan cara apa? Dengan cara begini misalnya, nggak diduga orang nih. Program-program TV semakin malam semakin menarik. Orang biar kurang tidur. Padahal jam 10 malam sampai jam 2 pagi, itu recovery sel-sel kita jam itu. Itu jam-jam di mana orang nonton film malam. Yang kedua, junk food, makanan yang membuat tubuh rusak. Makin banyak. Wah, Pak Era jangan menghubungkan dengan setan. Oke, kalau nggak terima, diam-diam dulu ya. Tunggu you sakit, nggak bisa bangun, baru you percaya ucapan saya loh. Anak-anak muda, bangga-banggaan, weng. Begitu, ngeng, yes, tuli, buta, mati nggak? Udah nggak bisa apa-apa itu. Nggak bisa diajar. Itu contoh ekstrim, yang nggak ekstrim pun banyak. Saudara mesti perhatikan ini. Pelayanan itu membesarkan, mengembalakan. Yang digembalakan apanya? Manusia ilahi yang di dalam diri saudara. Yang dihidupkan itu. Kalau dulu kan yang saya tahu, biar ekonominya lancar, anaknya sukses semua. Ya itu nanti dampaknya ke sana. Akibatnya pasti ke sana. Yang digembalakan itu manusia ilahi. Roh Allah yang ditaruh dalam diri. Roh dari Allah yang ditaruh dalam diri kita yang mau dihidupkan ini. Digembalakan. Maka ketika Tuhan berkata kepada Petrus, gembalakan domba-dombaku, Tuhan berkata pada bahasa aslinya, beri makan anak dombaku. Beri makan. Lihat teks bahasa aslinya. Supaya hidup. Kalau mau cuma berbudi pekerti baik, belajar tuh dari berbagai agama dan buku hari ini. Banyak. Tapi yang paling menyedihkan, orang Kristen bukan hanya rohnya yang tidak hidup walaupun dia ke gereja.
karakternya pun lebih buruk dari orang beragama lain. Udah deh, tutup buku di situ. Tutup buku dari situ. Sebenarnya kita tuh udah gak level ngomong soal korupsi, soal nyolong, bawa istri orang kabur. Itu udah lewat. Udah pasti gak kita lakukan. Bagaimana roh ini dihidupkan kita sepikiran, seperasaan dengan Tuhan. Tapi kalau levelnya sekarang masih gila hormat, mau dianggap penting, mau dimanusiakan, diakui oleh sesama, wah susah deh. Itu udah capek itu. Dan saya masih melihat dalam pelayanan pun di tengah-tengah para orang-orang yang mengambil bagian dalam pelayanan masih begitu. Jadi saya sih ya udah nggak bisa ngomong, cuman ya udah Tuhan jalan aja sampai mereka sadar. Dalam hal ini kita mengerti mengapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Yohanes 6 ayat 63. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Wah, ini hebat ini. Silakan Pak. Yohanes pasal 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya. Ini yang hilang. Ini yang hilang Pak. Ini yang hilang dan kita temukan. Kita temukan di sini. Perkataan-perkataanku itu roh dan hidup. Roh yang menghidupkan, yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Jadi kalau Tuhan mengatakan aku datang untuk memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan, artinya dalam kualitas yang tinggi, very highly in quality, artinya bahwa roh kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita menghidupkan roh dari Allah dalam diri kita sehingga kita bisa menjadi seperti Kristus. Dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dia memulai dan kita ikuti jejaknya. Wah Pak, saya sudah umur segini, kok baru dengar yang begini Pak? Kejar ketinggalan saudara. Kejar ketinggalan saudara. Anak-anak Allah yang mengerti kebenaran dan dipersiapkan untuk dipermuliakan. Mendengar kata kiamat 2012, itu gak ada takutnya. Makin cepat, makin baik. Kalau sampai takut itu gak beres. Udah terlalu merusaknya. Gak pernah baik. Jadi sesungguhnya yang namanya sesat adalah pengertian kita yang salah. Kalau seseorang tidak memiliki pengertian yang benar terhadap kebenaran sehingga rohnya tidak bisa dikuatkan. Roh dari Allah dalam dirinya tidak dihidupkan untuk menguasai kehidupan, ia sesat. Jadi sebenarnya kita ini semua walaupun sudah ke gereja yang benar, dengar khotbah yang benar, tapi belum cukup kuat. Itu masih sesat. Tapi kata masih sesat ini harus saya gunakan kalimat yang lain. Masih kanak-kanak. Tapi sesatnya ini, kanak-kanaknya ini bukan kanak-kanak yang membinasakan. Bukan sesat yang membinasakan. Belum tepat betul melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Itu sesat. Yang tidak duniawi saja Pak. Untuk menghidupkan roh Allah dalam dirinya dengan mengkonsumsi kebenaran. Itu tidak gampang. Apalagi yang masih duniawi. Lumpuh. Itu tidak bisa apa-apa udah. Lumpuh. Jangan terlambat mendengar ya. Saudara kalau sudah tahu kuncinya ini. Anda langsung cepat bisa membedakan. Ini ajaran sesat atau ajaran benar. Langsung cepat. Nah. Orang-orang yang pengertiannya masih salah itu. Hidupnya jauh dari standar kebenaran Tuhan. Sekalipun kelihatannya berbudi pekerti baik. Sekalipun ia nampak menjadi manusia yang baik. Tapi pasti jauh dari standar keberkenanan di hadapan Tuhan. Roma 8 ayat 8. Itu orang yang hidup dalam daging. Dalam sarkos. Roma pasal 8 ayat yang ke-8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tidak mungkin. Walaupun kelihatannya baik. Oleh pendidikan, oleh lingkungan, oleh milieu. Bisa baik.
Tapi bukan rohnya yang dihidupkan, dagingnya. Pikiran manusia, pikiran manusia dagingnya. Kalau pikiran rohnya pasti sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Marahnya pun juga kudus, bukan nggak boleh marah, tapi marah yang kudus. Kalau dia hemat uang pun hemat bukan karena pelit, beda. Hemat karena Tuhan, ya itu hemat pelit atau hemat karena Tuhan itu beda. Saudara harus belajar terus. Dan saudara akan digembalakan untuk mengerti lebih banyak dari ini. Amin.